siang Pak Karim. Selamat siang Pak Arif. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Ya, besok kita akan observasi nih. Tapi sebelum observasi kelas yang melakukan pelaksanaan pembelajaran, saya mau tanya dulu ini tujuan pembelajaran untuk besok itu apa Pak Karim? Tujuan yang ingin saya terapkan di kelas 12 IPS 1 adalah IPS 3 apa iya, IPS 1? maaf 12 IPS 3 12 IPS 3 nih. itu saya menggunakan model PJBL. Modelnya PJBL ya. Project Based Learning. Kemudian Dengan model itu peserta didik mampu mengidentifikasi masa reformasi di Indonesia. mampu apa tadi? Mengidentifikasi ya berarti ya. Kemudian apa? Dan mampu membuat produk komik digital setelah anak-anak belajar atau setelah mengidentifikasi masa reformasi. Berarti produknya komik ya. Dari belajar itu dibuat komik. Ya. Berbentuk nanti modelnya di print apa berbentuk digital itu? Ada dua berarti, digital iya, di print juga iya. Oke, sangat menarik ya ini ya. Ada lagi tujuan pembelajarannya Pak? Tujuan pembelajarannya saya ingin siswa mempunyai dan mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, mengamalkan poin-poin profil pelajar Pancasila. Kemudian ya itu tadi tujuan pembelajarannya nggih. Area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Karim itu apa ke siswa itu harapannya seperti apa gitu nanti setelah siswa itu mengetahui tujuan pembelajaran itu. Area yang ingin saya kembangkan yaitu siswa itu mampu memiliki kecakapan atau keterampilan abad 21 seperti berpikir kreatif dan berkolaborasi dan bekerja sama itu yang dibutuhkan di abad ini. Kreatif, kerjasama sama kolaboratif ya, sama berbudaya. bernalar kritis, berpikir kritis. Itu yang diinginkan oleh Pak Karim. Ada lagi area pengembangan yang tidak dicapai? Harapannya tadi sih siswa mempunyai nilai-nilai. Jadi nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu diamalkan oleh siswa. Di bagian mana yang diamalkan, inginnya ya 6-6-nya itu teramalkan semua, tidak hanya satu. Jadi kelihatan waktu pembelajarannya itu ya. Ada berimannya, ada bernalar kritisnya, ada berkriminal global. Pengennya sih masuk semua harapan. Nah berarti dengan keinginan Pak Karim berarti harus sudah mempersiapkan sesuatu ya untuk pembelajaran. Kira-kira strategi yang dipersiapkan apa Pak Karim? Yang jelas saya membuat modul dulu atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Modul ini saya kembangkan dari sebelumnya, dari umpan balik dulu. Umpan balik sebelumnya sama refleksi kan itu jadi pertimbangan saya untuk membuat modul yang ini. Modul yang ini hasil dari umpan balik sebelumnya. Nanti diharapkan dari modul ini strategi-strategi yang ingin tujuan tadi tercapai. Kira-kira ada lagi strategi yang lain persiapan melakukan aktivitas pembelajaran? Paling ya selain modul tadi umpan balik ya, umpan balik juga seperti wajib ada ya, jadi guru juga bisa mengetahui kebutuhan dari siswa, harapan dari siswa di umpan balik itu. Karena refleksi ya. Karena kan dari umpan balik itu kita sebagai pendidik tahu karakter-karakter yang berbeda itu munculnya nanti di situ. Iya, betul sekali Pak ya. Terima kasih. Berarti ini tadi ada tujuan pembelajaran sudah jelas, kemudian area pengembangan yang tidak dicapai sudah ada juga, dan strateginya sudah
matang kayaknya nggih Pak Karim nggih. Ya semoga nanti waktu pembelajarannya berjalan lancar ya Pak Karim nggih. Siap. Rencana mau dilaksanakan kapan ini? Besok ya? Iya, besok hari Rabu ya. Oke, besok saya ikut masuk ke kelas Pak Karim ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Karim. Semoga lancar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari ini, hari Rabu, pada pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 12 IPS 3. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Istimewa. Alhamdulillah istimewa semua, sama kalian istimewa di hati Pak Karim. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Duduk, siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, kemudian semoga pembelajaran pada hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih bagi anak-anak yang hari ini sudah pikir untuk menjaga kebersihan kelasnya. Dan Pak Karim berpesan agar menjaga kebersihan dari sampah plastik yang dilaci, ya, diboleh di depan. Oke, kita akan belajar masa reformasi, dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Sekarang Pak Karim mau tanya, kapan masa reformasi dimulai dan sampai kapan juga masa reformasi berjalan? Silakan satu siswa untuk angkat tangan. Saya Pak, izin menjawab. Silakan Mas Azhar. Awal terjadinya masa reformasi itu pada saat tanggal 21 Mei 1998 yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J. Habibie. Sampai kapan masa reformasi? Masa reformasi itu akan berlaku sampai sekarang Pak. Pak Karim mau tanya lagi nih, kalian ngalami presiden semenjak kapan? SBY. SBY itu kalian pada waktu itu umur berapa? Baru lahir. Jadi belum bisa menerka-nerka ya. Kita belajar, syukur-syukur kalian jadi warga negara generasi yang cerdas. Berarti boleh membandingkan, Pak, boleh membandingkan itu kalau dalam pembelajaran akademisi itu tingkat tinggi malah. Jadi pikiran kita harus, mindsetnya harus keluar lah. Misalkan kan nggak boleh membanding-bandingkan, Pak. Tergantung itu peletakan konsepnya di mana. Paham ya? Kalau untuk apalagi tujuannya ke bangsa Indonesia, ya dibandingkan ini masa pemerintahannya SBY, masa pemerintahannya Soeharto, masa pemerintahannya Bapak Jokowi. Kekurangan kelebihannya kita pelajari bersama. Ya, nanti kalau ada yang mohon maaf pemimpin yang zalim, kita punya hak untuk merenggut keadilan tersebut. Makanya di 98 ada demo dari mahasiswa. Boleh Pak, boleh. Kalau pemimpin-pemimpin yang mohon maaf misalkan zalim itu memang harus direnggut hak dari rakyat, kedaulatan tertingginya kan berada pada ya, seperti itu. Baiklah, karena kalian belum bisa membandingkan masa pemerintahan yang mana yang lumayan, mana yang kelebihan kekurangannya, kita akan belajar pada masa Habibie terlebih dahulu. Oke, pada pembelajaran masa reformasi ini adalah peta konsep. Kita akan belajar masa awal reformasi, dari latar belakang terjadinya reformasi. Latar belakang terjadinya reformasi itu berarti akhir dari pemerintahannya Soeharto. Kemudian tujuan dan agenda reformasi. Kemarin sudah belajar tentang tuntutan dari mahasiswa. Kenapa agenda itu adalah tujuan dan agenda reformasi. Kemudian
kita akan memasuki masa pemerintahan pada masa reformasi di kondisi kehidupan politik dan ekonomi setelah 21 Mei 98 setelah Soeharto mengundurkan diri, yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian masa pemerintahan Ibunda Megawati Soekarno Putri, dan masa pemerintahan SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah memahami peta konsep, kemudian apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini, satu, peserta didik mampu menganalisis latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia. Kemarin ini sudah checklist. Kemudian yang kedua, agenda reformasi di Indonesia. Reformasinya sudah, ya, tuntutan dari mahasiswa. Dan hari ini kita akan ke nomor 3, yaitu jalannya reformasi di Indonesia. Jalannya reformasi di Indonesia seperti apa, Pak? Melihatnya dengan cara melihat masa pemerintahan presiden dari Presiden Habibie sampai tadi Oke, bisa dipahami? Oke, bagus. Oke, pada hari ini kita sudah pertemuan ke-5 dalam model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dalam pembuatan komik digital. Kita akan melanjutkan itu, progres kalian sampai di mana. Nanti Pak Karim mengecek satu-satu keliling kelompok. Nah, kalian jangan sampai lupa indikator yang dinilai dalam komik digital itu. Indikatornya ada aspek materi. Jadi terdapat tujuan pembelajaran dalam komik. Nanti tujuan pembelajaran yang mana, Pak? Tujuan pembelajaran yang tadi. Tujuan pembelajaran yang ini itu masuk ke dalam komik ini, masuk ke dalam komik. Terus konsep komik mudah dipahami. Berarti ini berkaitan dengan alur cerita. Materi komik yang disajikan sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ini disajikan ada literasinya, bahannya dari mana. Salah satunya buku paket. Kemudian aspek bahasa. Nah, aspek bahasa, ejaan pada komik mudah dipahami. Kemudian pakai bahasa baku saja, bahasa baku. Materi yang disajikan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Ya, kalian jangan pakai bahasa fikih tersebut dulu. Bahasa-bahasa yang mencatat tinggi dan bisa dipahami. Kemudian bahasa menggunakan resapan kehidupan sehari-hari. Itu indikatornya sudah dibagikan. Sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing dulu. Silakan. Bergabung dengan kelompoknya yang tadi, yang melingkar. Yang melingkar ya. Yang melingkar jangan seperti Netflix tapi dilingkar.
kemarin 2 minggu atau 2 pertemuan kita kemarin kan dinas keuangan dari BNP Kabupaten Brebes sama kemarin ada pemilu hari Rabu. Nah, pada hari ini Pak Karim akan memperlihatkan salah satu produk komik digital. Nanti karakternya akan menjadi animasi dengan berbantuan aplikasi yang ada di Google Play Store. Dan kemarin sudah Pak Karim kirim linknya, sudah kan? Sudah di-download semua? Sudah? Ini kelas berapa kira-kira kalau lihat dari mukanya? 12 IPS 1. Siapa? Faiz. Faiz itu kalau ceritanya dari Faiz nih, kalau ceritanya Faiz ini masih muda tapi ilmuwan. Masih muda tapi ilmuwan, nanti dengan alatnya akan melakukan penjelajahan waktu atau time traveling, ketemu dengan Gus Dur. Nah, ini anggota dari Mas Faiz. Nah, kalau bisa karakternya nanti menuju ke sini semua dulu deh. Ini ada Mas Fadaros, Faiz, Dika, dan Dika. Pasti kalian sudah kenal semua, satu angkatan. Kemudian ada di sini nanti seperti tadi ada tujuan pembelajaran. Perhatian, cerita komik ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan ditandai unsur kesengajaan. Bagus nggak? Bagus. Nanti kita akan berlomba-lomba untuk siapa yang paling bagus. Nggak apa-apa. Faiz adalah seorang ilmuwan. Ia baru saja menggunakan alat time travel ciptanya untuk mengumpulkan informasi kebenaran di masa lalu mengenai masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Gus Dur pada tahun 99. Kemudian di sini sudah langsung ketemu Gus Dur. Selamat datang. Nama saya adalah Abdurrahman Wahid. Kamu pasti kan traveling dari masa depan. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Setelah berbincang-bincang dengan Gus Dur pun mengungkapkan bahwa pada masa awal pernikahannya dulu ada seorang ilmuwan dari masa depan yang bertemu dengannya. Sama seperti Faiz, tujuan ilmuwan itu juga untuk mencari tahu sejarah mengenai masa kepemimpinan presiden ini. Apakah ilmuwan yang Gus Dur maksud adalah Profesor Pada? Jadi satu kelompoknya. Namun tanpa pikir panjang, Faiz menghilangkan semua rasa penasaran dan mulai mengulik sejarah mengenai masa pemerintahan Gus Dur. Jadi bagaimana kisah perjalanan Anda setelah menjadi presiden? Gus Dur pun mulai menceritakan sedikit mengenai perjalanannya selama menjabat sebagai presiden Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu persatuan dalam keragaman, itulah yang saya yakini. Lalu bagaimana dengan kebijakan-kebijakan Anda? Oke, ini kan dibaca lama banget ya. Tapi beberapa lagi diedit, masih diedit. Nanti akan dibikin chapter oleh Fadaros. Makanya selalu ingat kalau bekerja dengan Pak Karim, kalau bisa menunjukkan progresnya, kalau bisa, ya. Biar kita kerjanya enak, karena kita menggunakan PJBL waktunya lama. Ini masih diedit. Nanti di sini Pak Karim meminta kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Cuma kayak gitu doang, tidak ada
penjelasan. Nanti di sini sama Pak Daros akan dikasih penjelasan sama dibikin chapter-chapter. Kalau di komik ada kan chapter 1, misalkan chapter 1 di bawahnya teks kecil Gus Dur menjadi presiden. Seperti itu nanti. Chapter 2 kebijakan Gus. Chapter 3 misalkan kalau ini seru Gus Dur versus DPR. Nanti seru. Kalau Gus Dur beruntung dapat Gus Dur di ceritanya enak. Konfliknya juga luar biasa panas. Sampai Gus Dur mengeluarkan dekret presiden mau membubarkan DPR. Pak, masa DPR dibubarkan? Sebenarnya bukan dibubarkan karena sistem demokrasi itu tetap dibutuhkan parlemen. Nah, makanya itu nanti akan diganti anggota-anggota dari DPR. Pak Karim, dengan kalian kita akan merevisi beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Nanti Pak Karim keliling. Sekarang dipersiapkan dulu produk kerjanya. Pak Karim akan dari kelompok 1. Silakan. Ini diganti, ini belum ada ditambah ya. Sudah ditambah belum? Udah banyak. Balik ya. Oke, ini ya tambahannya ya. Setelah ini ceritanya gimana? Misalnya kami ini itu Pak, yang lagi di sekolah ini ceritanya kami tuh mau menyelesaikan kerja kelompoknya Pak. Nah jadi kan masih kayak kemarin kan kedua yang tentang kalau yang tentang isu-isunya, jadi kami di sini tambahin. Berarti masukan Pak Karim 1. Ini dicoba. Nanti kan bisa file ini kan bisa dijadikan 2. 1 dibiarkan, 1 buat edit. Ya Kak? Jadi kalau yang nggak nyampe itu kan punya bahan yang siap secara tema ini nanti ini diganti nih. Oke, dengan yang ini ya. Terus yang referendum Timur udah dimasukkan. Diatur lagi kertasnya, jangan kepanjangan begini. Yang bikin aja kertas yang majalah aja ya. Model majalah. Kalau nggak model majalahnya, yang model buku A4 ya. Ya, A4. Ini nanti kita kurangi lagi teksnya. Itu aja teks sama gambar bagian sama. Kemudian bagian gambar itu nanti komiknya akan Oke, setelah
kalian bermusyawarah setelah keliling, kita akan melaksanakan presentasi. Yang dipresentasikan adalah alur cerita komik Anda sampai di mana pekerjaan Anda. Selebihnya kalau ada kesulitan ya boleh ditambahkan kesulitan kendalanya apa. Silakan dari kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Perwakilan aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mulia, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan gimana alur cerita dari komik saya. Dari yang pertama, ada yang mulai berkunjung ke rumahnya Aldi buat ngajak main atau ngajak kerja kelompok utamanya. Tapi yang ada terkecohkan melihat Aldi yang megang buku. Lalu Nanda bertanya, itu buku apa? Lalu Aldi menjelaskan di dalam sambil mengajak Nanda masuk ke dalam juga. Cerita dilanjutkan saat Aldi sudah selesai menjelaskan materi ke Aldi. Lalu Anda mengingatkan bahwa Aldi dan Anda itu harus pergi kerja kelompok ke sekolah. Lalu scene atau tempat berpindah ke sekolahan, di mana ada saya yang sedang marah karena menunggu Nanda dan Aldi kelamaan. Lalu setelah itu Aldi dan Nanda menjelaskan bahwa kita telat itu sedang berbincang-bincang dan juga menjelaskan materi apa yang akan dijelaskan di dalam tema atau kerja kelompok ini. Setelah itu saya, Nanda, Aldi, dan Azam itu duduk di depan ruang kepala sekolah untuk sekedar berbincang-bincang dan menjelaskan bagaimana cara ekspor foto atau PDF yang udah jadi ini ke Canva, ke file. Lalu setelah itu cerita ditutup dengan saya yang mengupload atau mengekspor file itu dari Canva menuju file. Kita tutup selesai. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Untuk kelompok 1 garis besarnya adalah ada percakapan mengenai tugas dan editing materinya nanti di obrolannya. Begitu kelompok 1 ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kelompok saya nanti akan membahas Presiden Megawati. Nanti kelompok kita itu pergi ke perpustakaan, nah terus nanti masuk ke sela-sela lemari perpustakaan. Nanti kalau kita udah masuk ke sela-sela lemari perpus itu, nanti kayak kita seolah-olah lagi di tempat Dimensi lain apa? ya Kayak masuk ke zaman dulu. berarti itu juga editingnya gampang, ini tinggal lemarinya digeser kayak gini, terus nanti diedit, di fotonya masuk aplikasi, temboknya itu dihitamkan atau pakai cahaya itu dulu. Terus nanti kita lihat waktu Pak Gus Dur itu dilaksanakan oleh MPR. oke. Nanti di backstage ada Megawati yang seolah-olah udah siap mau diangkat menjadi presiden. Itu di depan. Oke, cukup. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Oke, dari semua kelompok yang maju, alurnya sudah menarik, sudah out of the box, sudah tidak umum lah. Umum itu seperti obrolannya diedit seperti itu. Tapi ada sebuah imajinasi yang ditampilkan oleh kalian. Di situ kreatifnya. Terima kasih buat kelas 12 IPS.
ini kita akan melaksanakan evaluasi dengan cara mengerjakan soal melalui kuisis dan linknya sudah ada di grup kelas, silakan dibuka. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini selesai dengan model PJBL dengan cara pembuatan komik digital mengenai masa pemerintahan pada masa reformasi dengan materi kelompok yang berbeda-beda, ada yang Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, dan SBY. Kita akan dilanjutkan pertemuan selanjutnya masih pada tahap melanjutkan pembuatan komik. Ya, setelah alur cerita dari setiap kelompok sudah melalui tahap presentasi. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Karim. Selamat siang Pak Arif. Sehat Pak Karim? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin kita ya melakukan observasi di kelas. Pak Karim sedang mengajar, saya berada di dalam kelas. Gimana perasaan Pak Karim? Bedanya dengan mengajar yang seperti biasa dengan yang pas ada saya bagaimana? Ketika ada Pak Arif ya saya sangat bangga dan bahagia bisa dilihat oleh teman dan dinilai, bahkan dinilai. Saya suka nanti dari teman memberi masukan, bahkan bahasa itunya ya mengkritik ya, tapi membangun, tapi untuk kebaikan anak ya saya sangat bahagia sekali dengan adanya Pak Arif di situ. Ya, itu memang kita harus saling berkolaborasi juga ya untuk kepentingan anak juga ya Pak Nggi. Ya, kemudian kemarin saya ada beberapa catatan Pak Karim ya. Setelah melihat Pak Karim melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang pertama yang sudah baik nih dari pembelajaran kemarin itu bagus sekali. Kemarin Pak Karim sudah melaksanakan dengan model PJBL ya, ternyata urut ya dari sintaknya itu dari awal sampai akhir sudah ada semuanya. Ya, kemudian juga siswa itu terlihat aktif juga ya, pada aktif bergotong royong, berkolaborasi, jadi sudah mengamalkan profil pelajar Pancasila begitu. Nah, itu yang sudah baik kemarin. Tapi ada beberapa hal juga yang harus ditingkatkan Pak Karim. Jadi yang pertama itu kemarin belum ada ice breakingnya ya. Iya betul. Nah itu kelupaan atau bagaimana itu kemarin? Ya kebetulan mungkin lagi membuat produk komik ya, sangat serius. Jadi kebetulan saya juga jarang speaking ya, jadi tidak ada. Itu mungkin kebiasaan ya. Ya sebenarnya itu sangat berpengaruh ya terhadap kondisi siswa. Toh juga itu juga kondisi pada saat siang hari yang mungkin siswa merasa butuh pancingan supaya lebih semangat gitu baru memulai pelajaran gitu. Nah itu untuk pengkondisian siswa dan juga sosial emosionalnya ya, dengan kalimat-kalimat yang tersusun ya itu juga dapat mempengaruhi kondisi siswa. Itu yang perlu ditingkatkan ya. Kira-kira besok ada tindak lanjut seperti apa setelah mendengarkan tadi dari saya tadi? Terima kasih atas masukannya. Dari masukan tersebut tindak lanjutnya ya nanti saya akan berliterasi
mengenai ice breaking dari berbagai media seperti media YouTube, media sosial TikTok ataupun media sosial Instagram. Di situ nanti banyak contoh-contoh dari teman-teman pendidik yang lain tentang variasi tentang ice breaking yang apalagi yang cocok untuk anak SMA, kira-kira seperti itu. Iya. Kemudian untuk sosial emosionalnya nanti saya tingkatkan lagi untuk tata cara pelan-pelan ke anak ya berkomunikasinya biar tidak terlalu cepat sehingga anak susah untuk memahami dan sebagainya, sehingga kondisinya semuanya jadi kurang tenang seperti itu. Oke ya. Ya dengan rencana tindak lanjut tadi Pak Karim ya, semoga nanti bisa lebih baik lagi dalam pembelajarannya ya. Kira-kira besok atau kapan tindak lanjutnya Pak Karim ini? Nah, mau dilaksanakan kapan ini? Tindak lanjutnya paling ya nunggu saat waktu ada jam ngajar di kelas itu ya, kelas 12 kelas 3 di hari Rabu. Oke ya, semoga lancar gitu Pak Karim untuk berliterasinya. Besok juga mungkin kalau ada apa-apa kita bisa ngobrol lagi, berkolaborasi bersama lagi ya Pak Karim ya. Gitu saja, semoga besok untuk kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih.